Hamba wigenam mastu namo sidam. Windu saro murti ang lebur syarat kabeh. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengungkap fungsi-fungsi daripada alam semesta yang harus kita ketahui. Semua pura sebetulnya adalah sebuah konsep yang kita abadikan agar turun-temurun masyarakat kita itu mengerti dengan fungsi daripada alam semesta beserta isinya. Nah, saya sekarang mengungkap pura yang ada di sini yang disebut dengan Pura Segara Madu. Nah, untuk mengungkap sebuah nama daripada pura ini, sebelumnya kita harus mencari tahu. Kita harus tahu fungsi daripada segara itu. Nah, kemudian isi daripada segara itu yang terdiri dari dua hal. Nah, yang pertama, di dalam bentuk realita itu semua orang sudah tahu bahwa di laut itu adalah tempat yang mengandung garam, yang menampung segala kotoran yang ada di darat dan berisi ikan yang tidak akan pernah habis. Ikan itu dalam samudera yang sangat luas. Nah, untuk mengungkap kebenaran daripada laut, kita harus menyelusuri yang namanya mukjizat daripada laut itu. Apa sih mukjizat daripada laut itu? Laut itu mempunyai suatu mukjizat, menciptakan tenaga. Tidak ada satu manusia pun yang membuat agar laut itu mempunyai ombak, agar ada angin datang dari laut. Di lautlah tercipta pada kodratnya alam semesta ini sebuah tenaga, sebuah mukjizat yang ada di laut itu mempunyai dua nama. Kalau kita menyebut mukjizat itu, beliau Sang Hyang Baruna, karena beliau menciptakan tenaga di laut. Kemudian di sisi lain ada juga yang dikatakan Betara Bayu atau Sang Hyang Bayu. Itu adalah sebuah mukjizat yang ada di alam kosong ini, di alam buah. Kalau kita berbicara dengan bahasa yang keren, buah suah. Di alam buah itu tercipta tenaga, sebuah tenaga yang mukjizatnya kita berikan nama Sang Hyang Bayu atau Betara Bayu. Sedangkan yang di laut kita beri nama beliau Sang Hyang Baruna. Nah, yang kedua, di laut ini. Di laut ini juga menyimpan energi. Setiap hari laut ini menyerap energi sinarnya matahari
yang tersimpan di dalam laut. Maka beliau adalah sebuah mujizat yang kita beri nama Ida Sangyang Baruno Geni, karena menyimpan energi. Seperti itulah sebuah nama atau sebuah mujizat yang kita hormati pada laut itu sendiri. Nah, untuk seterusnya, fungsi daripada laut adalah mengolah amerta. Mengolah amerta. Sehingga dibalik daripada nyatanya kita lihat laut itu ada bahasa lain yang dikatakan Sabto Arnawo. Sabto Arnawo itu artinya adalah 7 jenis samudra yang ada di alam semesta ini. 7 jenis samudra itu adalah karena karya daripada mujizat yang ada di laut. Beliau beryoga, beliau berbuat untuk kehidupan semua yang hidup di dunia ini. Kemudian peredaran daripada air di segara, bila mana uap segara itu naik, itu dikatakan segara muncar yang akan menjadi hujan. Hujan itu pun disebut juga segara muncar. Jadi uap air yang menjadi hujan itu disebut segara muncar. Kemudian bumi ini juga menguap karena adanya matahari. Uapan yang terjadi pada bumi itu disebut dengan segara mumbul. Itu baru 2. Kemudian ketika uapan dari bumi dan uapan daripada laut, dia akan menjadi mendung. Itulah yang disebut dengan segara angawang-awang. Kemudian karena perubahan siang dan malam, di malam hari itu tetap ada damuh. Itu dikatakan segara ulung. Nah, kemudian semua amerta yang melayang-layang di buana ini, jatuhlah amerta itu ke daun-daunan, sehingga diberi tanda nama segara ijo atau segara wilis. Ijo dengan wilis sama. Kemudian amerta yang di buana ini, yang melayang-layang ini, jatuh diserap oleh sarwa wija, beras, jagung, jali, godem, kacang. Itu disebut dengan segara putih. Dan yang terakhir, kekuatan atau isi daripada buana ini berisi kekuatan yang sangat indah dan yang sangat manis. Kekuatan unsur hawa yang ada di buana ini itu disebut dengan segara madu. Segara madu itu adalah sumber atau penyebab daripada
sarwo nyenyep. Yang namanya sarwo nyenyep atau manis, tidak hanya gula yang manis, tidak hanya madu yang manis, tetapi yang lebih manis adalah perilaku yang indah, yang dikatakan tritaya. Dari dulu sudah dijelaskan oleh Epos Mahabharata dan Epos Ramayana ketika Wibisanu diberikan wejangan oleh Sri Rama. Beliau mengatakan, sangkan ikang rat tritaya wenang manut manupodesa. Yang dimaksud dengan tritaya itu adalah arsetaya, drepotaya, cakrataya. Arsetaya artinya kita harus berpikir yang indah. Kita harus berpikir selalu menciptakan suatu keindahan batin. Kemudian drepotaya, kita harus berbicara yang indah. Dan cakrataya, kita harus berbuat yang indah. Ini jangan dikaitkan dengan trikaya parisudo, itu sangat jauh. Untuk menjadi sabda suci, untuk menjadi ideologi yang suci, dan untuk menjadi suatu tindakan yang suci, itu sangat jauh. Namun kalau kita berbicara tentang tritaya tadi, itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau berguru dengan alam semesta ini. Alam semesta ini adalah guru. Kita kembali kepada fungsi daripada laut. Laut itu beryoga setiap detik. Ya, dalam bahasa Inggrisnya all the time. The ocean making yoga. Setiap detik bekerja. Malah lebih banyak kita yang beristirahat, yang santai-santai, karena kita tidak mampu memanajemen waktu dan memanajemen pikiran sendiri. Ini sangat penting kita perhatikan agar kita bisa memanajemen waktu dan memanajemen pikiran. Sekarang kalau kita lihat di dalam suatu kenyataan masyarakat, dari tahun ke tahun tidak akan pernah berhenti untuk melakukan suatu pertarungan, baik itu pertarungan mental, pertarungan politik, pertarungan fisik, tidak pernah berhenti. Itu adalah akibat daripada tidak tercerahkan oleh ajaran-ajaran yang sudah ditulis oleh para leluhur kita. Kalau zaman dulu tidak ada. Orang selalu memikirkan pertengkaran,
selalu saling menjelek-jelekkan. Tetapi kalau orang dulu yang benar-benar taat kepada ajaran, akan pasti terjadi saling bantu, saling memperhatikan, saling mendidik, saling mengasihani, saling memberi. Sebenarnya tujuan hidup kita adalah seperti itu. Oleh karena kurangnya pengetahuan, maka terjadilah suatu perubahan yang bersifat global di dunia ini. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi dengan apa sih perlunya kita menghormati alam semesta itu, bahkan harus selaras dengan alam itu. 99% tidak selaras dengan alam. Mengapa tidak selaras? Bila mana kita melihat bukti nyata, pada saat gunung meletus, gunung itu mengalah. Gunung itu tidak bertengkar dengan api itu. Bahkan gunung itu menjadi korban pada saat api kawah itu besar. Pada saat angin ribut sasih kepitu kaulu, kayu-kayu mengalah dan siap untuk menjadi korban daripada kekerasan angin itu. Yang dapat kita simak untuk selaras dengan alam adalah bersedia untuk mengalah dimanapun, kapanpun. Sebab pertengkaran tidak akan pernah menghasilkan sesuatu apapun. Tidak akan pernah menghasilkan.